Selamat pagi untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah kita untuk Minggu 10 Mei 2020 ini dengan Minggu Kantate yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebelum ibadah ini kita mulai, mari kita satukan hati dan pikiran kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu, kami mohon kepadamu, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan dan menyatakan Injil keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin
dan ajarlah kami, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar persekutuan yang Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat yang pertama. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah untuk minggu ini diambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai ayat ke-22. Demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu, murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarlah kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang
dan menjadi gemuk, tetapi mereka berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang terkandung mereka pada hari itu, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat yang pertama. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki pengakuan dosa. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita awali dengan saat teduh sejenak. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa, dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1 dan 2, Tuhan Pencipta Semesta. Petunjuk hidup baru bagi kita pada minggu ini dari kitab Yosua 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Untuk pengakuan iman jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita satukan hati kita dan kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya firman ini menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kepada kami, serta sukacita di tengah situasi pandemi virus COVID-19, bahwa keselamatan hanya dari Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan, dan berkati juga dalam tugas dan pelayanannya di gereja-Mu dan di tengah keluarga. Bapa yang Maha Baik, kami juga tidak lupa berdoa untuk pergumulan setiap keluarga, saudara-saudari, dan kerabat kami yang saat ini bergumul dengan kehidupan mereka, yang bergumul masalah komunikasi antara sesama anggota keluarga, saudara, dan kerabat, sehingga timbul hubungan yang kurang harmonis di antara mereka. Kiranya Roh Kudus mau mengingatkan mereka supaya kembali menjalin hubungan yang baik dengan sesama mereka, meninggalkan segala amarah, segala keegoisan, dan kiranya bisa menerima kelebihan dan kekurangan satu dengan yang lain, serta memiliki kerendahan hati untuk saling memaafkan satu sama lain. Bapa yang Maha Kasih, dalam rangkaian doa syafaat kami juga ingin mendoakan jemaat GKPI di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan tetap memelihara jemaat GKPI di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, supaya jemaat GKPI tetap setia, taat, sabar dalam menghadapi situasi ini. Sekalipun kita tahu bahwa dampak dari COVID-19 ini, kami harus beribadah di rumah masing-masing. Kami tidak bisa bersekutu bersama jemaat Tuhan di rumah-Mu yang kudus. Tapi kami sebagai jemaat yakin dan percaya bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa supaya kami, jemaat GKPI, bisa melewati masa sulit ini. Ketika ekonomi kami tidak menentu, ketika kami harus bekerja di rumah, ketika kami harus mengalami pemutusan kerja, kami hanya bisa berdoa memohon penyertaan Tuhan kepada kami, supaya kami dapat melewati semua ini dengan tetap berpengharapan dan iman yang teguh kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja secara global, supaya dalam menyikapi situasi ini, kami bisa bersama-sama bersatu dalam persekutuan untuk menunjukkan bahwa gereja juga bisa berbuat bagi bangsa dan negara, terutama dalam upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Dengan jalan beribadah di rumah, baik ibadah minggu maupun ibadah kategoria lainnya, sampai situasi kondusif. Jadikan kami gereja juga persekutuan yang peduli kepada jemaat dan juga masyarakat sekitar. Ketika gereja terlibat dalam aksi-aksi sosial, baik di tengah jemaat maupun di tengah masyarakat, biarlah itu melakukan sebaik bentuk kepedulian kepada anggota jemaat dan masyarakat, wujud dari tugas panggilan gereja, koinonia, diakonia, dan marturia. Buatlah supaya gereja memiliki visi dan misi yang sama, bukan menjadi gereja yang memakai situasi ini demi kepentingan gereja tertentu yang dapat berakibat negatif bagi perkembangan dan pertumbuhan gereja di kemudian hari. Berkati masyarakat Indonesia supaya tetap taat dan setia dalam mendukung himbauan pemerintah untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Semua demi mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Berikan tingkat kesadaran yang tinggi kepada kami semua masyarakat Indonesia, termasuk juga kami para pejabat, supaya kami selalu mendukung apa yang telah dicanangkan oleh pemerintahan kami saat ini. Yesus Kristus Tuhan kami juga berdoa bagi pemerintah kami yang selama ini berusaha untuk bisa mengatasi COVID-19 ini dengan berbagai macam cara, baik berupa himbauan dan juga peraturan pemerintah. Upaya yang dilakukan sekarang dengan penerapan PSBB untuk 14 hari ke depan, kami sadar bahwa upaya ini pun belum bisa mengatasi tingkat penyebaran virus COVID-19 ini. Karena kesadaran dari kami masyarakat Indonesia masih kurang. Jamah setiap hati, pikiran, dan perasaan kami, supaya kami sebagai masyarakat bisa turut serta membantu pemerintah melalui ketaatan kami dalam pelaksanaan PSBB ini ya Tuhan. Berkati juga para medis, dokter, perawat, lembaga terkait yang terlibat di dalamnya, terutama para medis kami sebagai garda terdepan. Tuhan, jaga, lindungi para medis kami ya Tuhan. Pengorbanan mereka begitu besar. Berikan semangat
hati yang kuat dalam melaksanakan tugas mereka, sekalipun beberapa dari mereka telah meninggal karena melaksanakan tugas sebagai para medis. Semangat, damai dan sukacita kiranya tetap Engkau berikan kepada mereka ya Tuhan. Berkati keluarga para medis, supaya keluarga mereka tetap menjadi sumber inspirasi dan semangat bagi mereka dalam menjalankan tugas. Kami juga tidak lupa berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah dan saat ini mereka harus mengerjakan tugas mereka di rumah. Tuhan, kiranya memberikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kesabaran dalam mengerjakan tugas mereka selama di rumah. Biarlah masa belajar di rumah ini juga menjadi kesempatan untuk bisa berbagi dengan orang tua yang mungkin selama ini sibuk bekerja sehingga tidak bisa membimbing anak dalam belajar. Kesempatan inilah bisa mendekatkan hubungan dan komunikasi antara orang tua dan anak. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua yang masih tetap bekerja dalam bidang jasa dan pelayanan masyarakat di tengah situasi COVID-19 ini. Tuhan jaga lindungi mereka, jauhkan sakit penyakit dari orang tua kami ya Tuhan, sehingga setiap saat mereka dapat pulang tetap dalam keadaan yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Berkati orang tua kami yang sekarang harus bekerja dari rumah dan sekaligus juga mengasuh kami. Kiranya kesabaran dan hikmat Tuhan berikan supaya orang tua kami tetap melaksanakan pekerjaan mereka sekaligus menjaga dan mengasuh kami anak-anaknya. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena kami telah menaikkan rangkaian doa syafaat kami ini. Doa yang tidak sempurna ini, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mendengar doa dan seruan kami ini, serta Tuhan akan menjawab kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menaikkan pujian dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menerangi hati dan pikiran kita di dalam mendengarkan firman-Nya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seluruh warga jemaat GKPI wilayah Jawa Kalimantan di tempat masing-masing yang dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Minggu kita hari ini bernama Kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dengan terang tema nyanyikan keselamatan dari Tuhan. Dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan 12 saya akan bacakan untuk kita. Nyanyian kemenangan.
Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ungkapan ini menuntut suatu jawaban atas pertanyaan, siapakah yang patut menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan? Siapakah yang mampu menyanyikan kasih setia Tuhan di dalam situasi kondisi yang sangat sulit saat ini, didera pandemi COVID-19. Kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 26 ayat 1 dan 27 ayat 1 berkata, orang benar yang hidup tulus, yang percaya kepada Tuhan dan tidak ragu-ragu, atau dalam bahasa Batak dikatakan dang meoleol, yang membuat Tuhan sebagai penerang dan benteng hidupnya, itulah yang patut dan mampu menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Karena orang seperti itu yang tidak ragu-ragu menghadapi tantangan dan penderitaan, dan orang seperti itu yang tetap setia dalam doa dan pengharapan, serta tetap mau mendengarkan suara gembala yang agung itu. Karena di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit ini, banyak suara-suara dari dunia ini yang dapat membingungkan kita. Tetapi hanya suara Tuhan, yaitu firman-Nya, yang dapat memberikan kepastian dan ketenteraman dalam hidup kita. Karena itu Allah menginginkan penyembahan dan komitmen yang penuh dari kita. Allah tidak menyenangi ketaatan dan penyembahan setengah-setengah. Inti penyembahan adalah pernyataan kasih kita kepada Allah. Kasih adalah suatu perasaan yang harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka apapun yang terjadi, kita akan tetap bersukacita untuk memuji dan memuliakan namanya. Sesungguhnya saudara-saudara, kesesakan yang diizinkan Tuhan mendera dunia ini dan hidup kita adalah untuk membuktikan sekaligus menaikkan kadar atau tingkat atau ukuran kasih kita kepada Tuhan. Mengapa Allah mengizinkan masalah ini terjadi, kesesakan ini terjadi? Mengapa Allah mengizinkan di dunia ini ada iblis yang mencobai Adam dan Hawa
sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Mengapa Allah mengizinkan kita ada di dalam kesulitan? Bukankah Allah adalah kasih dan Allah mengasihi kita sebagai anak-anaknya? Kita tahu Allah tidak menghendaki hidup kita atau manusia ini robot yang taat, tetapi Allah menginginkan kasih. Allah ingin hubungan dengan manusia atas dasar kasih. Itu sebabnya Ia memberi kehendak bebas supaya manusia bisa memilih untuk mengasihi Tuhan. Karena kasih berarti mengizinkan adanya pilihan-pilihan. Dan dalam penderitaan atau kesesakan, kita diperhadapkan kepada pilihan. Apakah dalam penderitaan itu kita tetap mengasihinya? Agar kita memperoleh keselamatan. Saudara-saudara, dalam nats kita ini dijelaskan bahwa di langit telah terjadi perang antara iblis dan malaikat-malaikatnya. Dengan malaikat terpenting yaitu Mikael dan pasukannya. Mikael yang berperang dalam nama Allah telah menang. Tapi pada saat adegan ini dialihkan ke bumi dengan jatuhnya naga, Yohanes menyisipkan nyanyian pujian ke dalam bacaan yang memberikan komentar mengenai peperangan yang baru saja terjadi. Di mana dia jelaskan, pertama, iblis disebut sebagai pendakwa saudara-saudara kita, dan ia rupanya memiliki jalan masuk dalam kelompok umat, sehingga dapat menuduh orang-orang Kristen sampai pada saat ini. Iblis itu senantiasa menggoda kita dan berupaya menjerumuskan kita. Namun kita sanggup melawan iblis itu. Sebagaimana diceritakan Mikael penghulu malaikat telah melempar setan keluar dari sorga. Dan Lucifer Satan sudah jatuh dari kedudukannya yang tinggi. Namun dikatakan dia masih punya jalan untuk masuk menggoda kita. Saudara-saudara, ada sebuah kisah tentang seorang pria. Ketika ia berusia 15 tahun, ia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tulang punggungnya patah. Sehingga ia menderita dan harus terbaring di tempat tidurnya selama bertahun-tahun dalam keadaan tidak berdaya. Dalam sehari tidak pernah ia luput dari rasa sakit yang benar-benar menyiksa dirinya. Walaupun demikian, pria ini tidak pernah mengeluh dan selalu mendukung pelayanan-pelayanan hamba Tuhan di dalam doa-doanya. Dia tekun berdoa. Pada suatu hari, D.L. Moody, hamba Tuhan yang sangat terkenal di abad 19, mengunjungi tempat pria ini dirawat. Yaitu sebuah rumah sederhana di Dundee, Skotlandia. Ketika Moody masuk ke dalam kamarnya, ia merasa bahwa tempat itu demikian dekat dengan surga. Sehingga ada suatu sukacita yang mengalir dari dalamnya. Penginjil Moody bertanya kepada orang ini, apakah iblis pernah menggoda pikiranmu dengan mengatakan bahwa tidak ada gunanya berbakti kepada Tuhan?
Pria tersebut menjawab, "Oh, tentu saja. Iblis datang berulang-ulang menggodaku dan berkata, kalau benar Tuhan Yesus mengasihi engkau, tentu engkau tidak akan terbaring seperti ini. Tentu engkau bisa dibebaskan dari penderitaanmu. Engkau akan menikmati kesenangan seperti teman-temanmu yang lain. Segar bugar dan sehat walafiat. Kalau Tuhan itu baik, Dia tentunya bisa mencegah kecelakaan fatal yang terjadi bagi hidup. Apabila iblis datang dengan cobaannya seperti itu, demikian pria ini melanjutkan, aku hanya membawanya ke Bukit Golgota dan menunjukkan luka-luka yang diderita oleh Kristus ketika ia terpaku di kayu salib. Lalu aku berkata kepada si iblis, lihatlah luka-luka Kristus itu. Bukankah itu sudah cukup sebagai bukti bahwa ia mengasihi aku? Pria itu menegaskan, setiap kali dia kubawa ke Golgota, ia tidak tahan dan akan lari meninggalkan aku seorang diri. Saudara-saudara, Del Modi berkata bahwa orang ini demikian penuh melimpah dengan kasih karunia Allah, sehingga tidak ada tempat sedikit pun bagi kebimbangannya. Orang seperti ini adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Saudara-saudara, jelas dari latar belakang khotbah kita hari ini bahwa Yohanes sedang menggambarkan adegan yang paralel. Yang satu adalah peperangan di langit yang melibatkan para malaikat, dan yang lain adalah peperangan di bumi dengan iblis di satu sisi dan orang Kristen di sisi lain. Tapi kedua peperangan itu tampaknya paralel. Dilemparkannya iblis dari langit dikaitkan dengan kesetiaan orang Kristen di bumi. Dan peperangan di langit itu rupanya dipengaruhi oleh peperangan di bumi. Namun kita tidak perlu takut dan ragu, karena kita memiliki senjata untuk melawan peperangan di bumi itu. Dan senjata itu adalah yang pertama, darah anak domba. Yohanes telah menyebutkan kematian Kristus dan mengatakan bahwa anak domba itu Kristus tampak seperti telah disembelih, Wahyu 5 ayat 6. Dan selanjutnya Yohanes mengatakan, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa melalui darahnya. Gambaran tentang darah ini menunjukkan apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita, bagi orang Kristen di kayu salib. Darah merupakan senjata, bukan dalam pengertian bahwa darah itu dapat dilemparkan kepada iblis sebagai jimat, tetapi dalam pengertian bahwa orang Kristen terikat pada darah itu. Pengorbanan inilah yang diyakini oleh orang Kristen. Darah itu tidak mengabaikan orang Kristen ketika si pendakwa mengajukan dakwaannya. Senjata kedua adalah perkataan kesaksian mereka. Wahyu 1 ayat 5 menyatakan Yesus Kristus sebagai saksi yang setia. Dan dalam Wahyu 2 ayat 13, Antipas saksiku yang setia telah dibunuh. Dan tema mengenai kesaksian tampak sepanjang kitab ini. Dan demikian kesaksian itu merupakan pengakuan akan ketaatan kepada Kristus. Dan yang terakhir senjata kita
meskipun letaknya paralel dengan kalimat lain, yaitu mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Yesus berkata, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Markus 13 ayat 13. Jika kematian tetap merupakan ancaman bagi seseorang, maka akan tiba saatnya mereka melakukan kompromi terhadap komitmen mereka. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita Injil tidak lain adalah karya pengorbanan Kristus. 1 Korintus 15:3-5. Dan ini yang harus merupakan kesaksian setiap orang Kristen sampai akhir zaman. Iblis kita buat tidak berdaya karena orang-orang percaya tidak takut akan kematian. Dan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Iblis dikalahkan bukan berdasarkan kekuatan dan intensitas iman kita atau bahwa kita rajin bersaksi. Tapi iblis dikalahkan karena darah anak domba yang sudah tercurah di Kalvari. Dan yang menjadi isi pemberitaan gereja sepanjang zaman. Tuhan memberkati kita untuk melawan kuasa-kuasa penggoda dan pendakwa di masa pandemi virus corona 19 ini yang mungkin akan selalu mendera hidup kita. Amin. Kita berdoa. Berkati Tuhan firman-Mu, berkatilah kami agar kebenaran firman-Mu dapat kami terapkan dalam hidup kami. Kami tetap bersukacita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan atas keselamatan yang kami peroleh dalam hidup ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tetap mengasihi dan mencintai-Mu, dan kami dapat menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati seluruh warga jemaat-Mu dimanapun berada, secara khusus GKP wilayah Jawa Kalimantan. Berkati negara dan bangsa kami, agar cepat berlalu virus corona ini Tuhan, dan kami dapat kembali berkebaktian seperti semula. Di dalam Yesus Kristus, terima, sempurnakan dan jawab doa kami. Amin. Kita bernyanyi. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan takdirmu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan takdirmu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan firman Tuhan berkata dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 9, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati
mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah, agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin.